Dana. Perubahan dari wig Dora Iya. itu pada saat kejadian waktu kita kena musibah di tsunami Anyer ya. Justru yang membuat saya bangkit dari keterpurukan pada saat musibah itu anak-anak saya. Jadi sampai detik ini motor air racing saya air racing termahal di dunia. Pada saat kita dipanggil nanti, gimana caranya kita dalam keadaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people. Hari ini aku kedatangan tamu. Jadi dia itu dulu rambutnya tuh lucu deh, kayak Dora, pakai poni gitu. Nah, tapi sekarang udah nggak lagi nih. Mudah-mudahan kelucuannya itu nggak berkurang. Nah, kita sambut nih Mas Ade Jigo. Halo Mas. Mas. Mbak, mau pesen Mbak? Mau pesan apa nih? Buntut. Buntut tapi yang bagian depan. Buntut yang bagian depan tuh apa Mas? Saya aja nggak tahu. Gini, ini kan ibarat buntut. Ini belakangnya. Iya. Yang sebelah sininya Mbak. Biasanya saya di mix tuh Mas, ada yang dapat yang depan, ada yang Kalau dapat di mix dipegang dong begini. Bukan. dicampur. Es campur. Susah ya kalau ngomong sama pelawak tuh begini, harus pintar ngeles ya. Emang ini lagi ngapain? Kita kan lagi syuting interview Mas. Oh, ini udah mulai? Udah dong. Saya baru mau pesen makan. Nih, Warbun, warung sop buntut. Ini semua serba buntut ya? Iya, serba buntut dong, sop buntut. Pokoknya Sop aneka buntut. rasa. Aneka rasa dan aneka jenis makanan banyak. Banyak banget. Terus gimana? Jadi makan apa saya? Jadi aku udah boleh nanya belum nih? Belum ya? Oh, udah masuk pertanyaan tadi. Mau pesan apa, Mas? Nah ini, Nah. karena baru ngelihat favoritnya apa? Favoritnya kita sop buntut bakar sama rebus yang original biasanya orang. Ya udah kayak gitu buntut rawon. Baiklah, saya pesan nanti buntut rawon. Aduh, jadi kalau ngomong sama pelawak nih ya, kita juga harus bisa ngelawak juga nih. Jadi lama-lama saya ketularan nih jadi Jangan pelawak. Mbak fokus ke kuliner aja. Oh, jangan Kalau ya. Mbak udah ngelawak, kuliner juga, saya ngapain nanti? Nge-YouTube kan? Oh iya, Mbak kan? juga nge-YouTube kan? Oh iya, sama dong kita. Ya udah, hari ini saya hadir di podcastnya Mbak ya. Oh iya dong. Terima kasih loh Mas udah Di bisa Nitraya Bima Sakti ya? Nitraya Bima Sakti, tapi channelnya namanya Nitraya TV. Nitraya TV. Iya, Oke. jadi makasih sudah datang. Oke, sama-sama Mbak, makasih semuanya. Mas belum Mas. Nah, tadi katanya makasih udah datang. Biasanya kalau udah terima kasih, saya Makasih- udah pulang. Enggak, maksudnya makasih udah datang, mau diundang, kan kita YouTuber pemula nih. Loh, di sini nggak ada pemula, nggak ada kedua. Oh gitu. Adanya YouTuber semua. Oh YouTuber semua. Saling kolaborasi, sinergi Nah, gitu ya. Nah ini nih kalau yang udah terkenal begini dan baik hati dan rendah hati, nah ini 4 contoh. belajar semua. Belajar semua. Nah Mas Ade gimana Ya. nih? Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa semua. Ini manggilnya apa nih buat penontonnya? Happy people. Happy people yang lagi nonton mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Amin. Nah sekarang kesibukannya apa nih Mas Ade? YouTube sekarang. Oh gitu. Oke, enggak Saya nunggu maksud. undangan dari Nitraya TV aja. Oke. Akhirnya kesampean. Oh gitu ya. Maksudnya selain YouTube gitu loh Mas. Oh tetap dengan basic saya model. Jadi Oke. kan kebetulan banyak catwalk yang harus saya jalanin. Oh baik. Saya modelnya nggak ditanya model apa. Iya model apa Mas? Kaos kaki. Jadi cuma kaki doang kelihatan. Perlu di catwalk ya? Enggak. Loh, kalau kaos kaki kan harus jalan gitu kan. Aduh. Ya. Jadi ini mulai agak serius nih nanyanya, boleh nggak Mas? Boleh dong. Oke. Oh kok maaf kalau serius berarti candil di sini kan. Oh iya betul. Jadi kalau Sementara di sini adanya cendol dawet. Iya. jadi nggak tanya-tanya nih ya, ngelawak mulu nih Mas Adenya. Mas aku tuh pengen tahu awal karirnya Mas Ade tuh di Ya dunia ini entertain tuh gimana? kalau diceritain 14 episode nih nggak habis. Ya udah yang singkat, padat gitu. Jadi gini, ini serius nih. Serius. Jadi saya itu semua serba nggak nyambung mulai dari sekolah. Oke. Saya nggak pakai TK dulu. Ah. SD negeri, SMP negeri, SMA-nya agak beda nih. STM. Oh STM, STM apa? Teknik. Otomotif. Otomotif. Itu belajar motor saya pertama kali tahun 96. SMP saya belajar naik motor pakai air racing. Pada saat saya sekolah STM itu ternyata motor yang saya punya itu saya buat praktek. Jadi ngoprek-ngoprek motor. Terus kuliah ngambil komunikasi, advertising, periklanan. Kerjanya komedi. Oh, awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ
pertama kali turun di dunia seni itu tahun 99 itu saya masuk SMA, saya ikut ekskul band. Dulu ada band kan di sekolah-sekolah, ekskulnya kan ada basket, ada berenang, kadang ada macam-macam. Tapi saya ngambil band. Di situ akhirnya kuliah ngeband lagi. Kuliah tuh udah ngeband karena SMA udah ngeband, kuliah ngeband. Lulus kuliah ngeband lagi. Dulu bareng Timlo. Kalau pernah tahu 2009 saya masuk Timlo, 2014 saya keluar dari Timlo. 2015 saya jalan sendiri sampai 2016. 2017 saya bikin Jigo sama almarhum A. Jimmy yang sama-sama alumni dari Timlo. 2018 A. Jimmy meninggal, sampai detik ini Jigo masih ada. Alhamdulillah. Jadi memang awalnya udah nggak nyambung sih. Oh, nggak nyambung. Iya ya. Terus akhirnya pandemi 2020 nggak ada kerjaan, ngonten. Oh, gitu. Punya RE King. Oh. Kita bahas lah RE King. Di situ sempat spiral tuh. Oke. Ya, kalau udah spiral berarti KB dong. Iya. Viral, Mas. Oh iya. Maksudnya gitu, maksudnya. Iya. Viral, dari situ udahlah. Sambil kerja sekarang fokus sama YouTube. Oh gitu. Tapi berarti awal karir yang berambut Dora berponi itu, Nah, itu lucu itu tuh. idenya dari mana gitu? Idenya biasanya dari I. Apa tuh? Iya dari I, ide. Ide, Iya, oke. kalau Maksudnya dari apa O, ada OD. Maksudnya apa ada orang yang meminta untuk berpenampilan unik atau memang dari Mas Ade sendiri gitu? Jadi dulu sebelum masuk Timlo, rambut saya, nanti saya kirimin fotonya ya buat footage ya. Jadi rambut saya tuh kayak cancuter, ngebob. Sebelum masuk Timlo. Ya. Temen-temen Timlo tuh udah mantau karena saya kan ngeband dulu lagu-lagu jadul ya, rock and roll gitu kan, seneng sama rambut ngebob. Pas masuk Timlo, saya potong. Oh. Ya biasalah, mau masuk ke rumah baru saya harus tampil dengan baru. Ternyata salahnya mereka suka dengan rambut saya kayak gitu. Oh. Nah, Mas Wawan nih yang ngajak saya, Mas Wawan Timlo, dia bilang bisa nggak rambutnya dipanjangin lagi? Bisa, tapi agak lama, saya bilang gitu kan. Karena butuh proses. Ternyata ya udah dah, gimana caranya rambut itu kayak dulu lagi. Kepikiran apakah harus pakai wig ya kan gitu. Kita coba deh pakai wig, kita bentuk kayak rambut kayak dulu. Pakai wig, ternyata setelah di panggung ada adegan rambut dijambak, terus copot tuh rambutnya. Itu lucu, ya udah terusin aja deh pakai wig gitu. Oh gitu. Nah kalau sekarang jadi berubah nih pakai. Berubah. Nah jadi pakai topi. Udeng ya namanya, udeng. Jadi ciri khas baru kalau sekarang. Kalau ciri khas baru udeng itu kan tiap daerah mungkin punya ya. Ada dari Bali, ada dari Sunda. Nah kalau ini dari Sunda. Dari Sunda. Emang sengaja? Enggak juga. Enggak juga. Jadi waktu itu lucu Mbak. Kayaknya ada yang mau masuk nih Mbak. Oh iya. Kebetulan nih saya barusan pesan minuman sama snack. Oh iya. Nah ini apa Mbak? Teh jahe. Ini Jahenya mana? Ini teh jahe. iya. Nah ini apa? Ini martabak buntut, Kak. Martabak buntut. Iya. Oh, Kan semuanya buntut. Oh iya. Mas Ade. Makasih Jadi ya, Mbak. martabak dalamnya juga daging buntut. Ini sebelum lanjutin pertanyaan saya bahas ini dulu boleh? Oh boleh. Kan saya biasa kalau ada teh lemon tea gitu pakai lemon, kok ini pakai jahe? Biar beda aja. Terus ini apa? Teh uwu. Wedang uwuh ya. Wedang uwu. Ini biasanya kita kalau nggak di Jogja ya di Jawa ketemu ini ya. Tapi di iya. Warbun ada? Ada. Karena kan jarang biasanya yang jual begini nih di sini. Oh iya nih. Ini martabak Buntut. biasanya kan daging ya dicacah ya? Iya. Ini buntut dicacah? Buntut jadi cacah. Cacah gitu. Jadi kan kalau buntut itu kan kadang-kadang suka ada serpihannya tuh Mas yang ini. Jadi supaya nggak waste, jadi kita bikin diolah lagi. Diolah lagi. Jadi menjadi martabak buntut. Ini kita coba ya. Oh, Saya boleh. penasaran nih. Nah, Ini jahe ya. Saya minum dulu ya, boleh ya, Mbak? boleh dong, saya juga ini teh uwu. Wedang uwu. Ini pakai gula merah ya? Kok coklat? Ya kan gula merah. Gula warna- aren. Pakai Iya, gula sama aren. aja. Enak. Anget. Anget ya? Lagi dong. Udah. Nah, kan belum kelar ini kontennya. Nah, oke. Terusin tadi nih si kepala nih Jadi bandana. perubahan dari wig Dora, Iya. itu pada saat kejadian waktu kita kena musibah di tsunami Anyer ya, Tanjung Lesung, wignya tuh hanyut, hilang.
Oke, hilang. iya, Nah iya. terus sebenarnya kita punya cadangan. Sebenarnya kita Ah. punya cadangan. Cuma dulu uniknya itu Mbak, saya gimana caranya setelah, karena wig itu identik banget sama Timlo. Gimana caranya saya di Jigo ini punya karakter baru. Cuman memang agak susah ya kita mau nentuin karakter itu ternyata sambil jalan. Nah pada saat wignya udah hanyut, terus saya habis itu sebulan kemudian saya udah mulai manggung kan, Jigo udah mulai aktif lagi, ada event di Bali. Saya bingung, saya pengen ngerubah karakter tapi pakai apa gitu kan. Pas ke Bali jalanlah ke Krishna. Ya. Iseng-iseng nyobain lah udeng. Udeng Bali. Udeng Bali Ya. di Krishna kan ada tuh. Ah. Setelah nyobain ternyata cocok. Saya pakai manggung. Lucu juga nih kayaknya. Ya udah, dulu pengen berusaha ngebalikin lagi pakai wig tapi rambut asli. Nah, setelah dipanjangin tapi saya nggak pede malah. Malah nggak pede. Lucu, culun lah, lebih ke culun ya. Akhirnya pakai ini keterusan sampai sekarang. Tapi cocok aja sih. Alhamdulillah. Jadi punya warna baru. Jadi kan orang agak beda gitu ngeliatnya penampilan yang sekarang. Berarti kalau Mbak tahu saya pakai wig berarti udah kelihatan usianya ya. Era-era itu ya. Kalau Gen Z kan nggak banyak yang tahu Timlo itu apa. Iya, Orang bener. taunya makanan kan gitu. Iya bener. Iya, bener kan? Sop Kimlo ada, Sop Timlo ada. Tapi nggak pengen bikin ini Mas, grupnya pengen bikin album gitu. Kalau bicara album, kita pernah zamannya di Timlo pernah, tapi nggak booming. Jigo pun bikin bukan lebih ke album ya, lebih ke single. Kita udah punya 2 single, tapi nggak booming. Karena apa? Kita itu identik sama melesetin lagu orang. Iya. Kalau lagu sendiri yang diplesetin apa gitu kan? Oh iya sih. Akhirnya kita mau off air pun, mau media sosial pun kita maininnya lagu orang. Gitu. Oh gitu. Nah Mas Punten nih, flashback ke belakang ya, semenjak kejadian yang musibah itu kan Mas Ade nih jadi ibaratnya bapak iya, ibu iya mengurus anak-anak gitu. Setahun lah ya. Setahun gitu. Nah hikmah apa sih yang bisa diambil dari mengurus anak? Kan anak tuh banyak maunya tuh. Maksudnya saya kan ibu kalau punya anak kecil tuh kan suka rewel apa, dan sedangkan biasanya tuh kalau bapak-bapak kan suka nggak mau dengan keriuhan anak-anak tuh. Nah sedangkan Mas Ade tuh jadi bapak, jadi ibu juga ngurusin anak. Nah itu mungkin ada pengalamannya gimana tuh Mas, bisa diceritain nggak? Ya awalnya sih pasti nggak kepengen ya, nggak kepengen. Tapi ya memang itu harus dijalanin, harus dijalanin. Tapi yang membuat saya bangkit dari keterpurukan pada saat musibah itu anak-anak saya. Nah kebetulan juga kurang lebih 1-2 bulan itu kita nggak fokus kerja, lebih ke bed rest dulu ya, pemulihan dulu ya, istirahat, fokus sama anak. Dan alhamdulillahnya saya juga belajar, oh ternyata jadi seorang ibu kayak gini ya, gitu, ngurus anak kayak gini. Yang awalnya mungkin apa-apa istri gitu, tapi sekarang alhamdulillah jadi tahu ngurusin anak rewel seperti apa. Pada saat itu kan anak juga masih usianya, yang kecil itu 2,5 tahun, yang besar itu 4 tahun. Jadi kita harus tahu nih, mereka maunya apa gitu, mereka maunya apa. Akhirnya dari situ saya belajar bahwa jadi orang tua merangkap ibu juga tuh luar biasa. Biasa ya. Dan menurut saya pengalaman yang mungkin nggak semua orang dapat ya. Iya benar. Tapi saya belajar dari situ dan alhamdulillah setelah setahun kemudian Allah memberikan jodoh kembali dan alhamdulillah saya menikah lagi dan sudah dikaruniai anak lagi, sekarang udah usia 2 bulan. Gitu. Anak yang baru ini cewek cowok? Cowok lagi. Cowok lagi. Alhamdulillah. Jadi 3-tiganya cowok. Nah, berarti arti anak untuk Mas Ade apa nih arti anak? A. Anak. Ayo didik anak kita iya. untuk menjadi orang yang berguna. N. Namanya juga anak, wajar kalau nangis. A. Ayo kita lebih giat lagi memberi bimbingan untuk anak. K. Kalau ada acara undang saya ya.
Nah, kalau di rumah tuh cara mendidiknya gimana? Apa keras atau demokrasi kepada anak-anak gitu? Apa tegas atau Saya sampai detik ini pun masih belajar untuk mendidik anak yang baik seperti apa. Tapi belajar dari teman-teman, dari orang tua seperti apa, saya ikutin. Jadi saya lebih membebaskan. Di saat anak itu sudah melewati batas bebasnya, baru saya kasih tahu, bukan dilarang, kasih tahu. Karena yang namanya anak itu kalau dilarang biasanya makin menjadi. iya benar sih. Dikekang gitu. Jangan ini, mereka makin jadi. Tapi lebih diarahkan. Nah, ini nggak baik ya. Yang baik itu seperti ini gitu. Jadi lebih ke mengajak daripada mengajar. Karena huruf ajak dan ajar itu beda. Mengajak ya kita ikutan. Kalau mengajar kita ngajarin doang. Nanti dia kalau udah besar bisa ngomong, papi juga dulu begitu. Nah, repot kalau dibalikin sama anak kayak gitu. Berarti sekarang usianya udah berapa nih Mas yang besar paling besar sekarang? Yang besar sekarang udah 8 tahun, Udah 8 yang tahun. kecil yang Yang adiknya berdua, 5 tahun, adiknya lagi 2 bulan yang tadi baru lahir, lahir ya. ya. Jadi cowok semua nih berarti. Cowok semua. Oh iya. Tapi istri saya cewek. Oh iya iyalah. Kalau cowok semua repot ntar, nggak ada yang cantik ntar di rumah. Oke. Nah, sekarang nih kan Mas Ade juga aktif di dunia sosial juga gitu dan sekarang juga deket dengan ulama-ulama. Nah, itu boleh diceritakan nggak tuh Mas awalnya bisa dengan kegiatan yang baru ini gitu? Ya ini semua berawal dari kejadian itu ya. Jadi semua pasti ada hikmahnya ya. Benar. Karena niat kalau bahasa sekarang kan lebih ke hijrah ya. Benar. Kalau niat hijrah itu udah lama Mbak, dari 2016. Setelah saya resign dari Timlo 2014, 2016, 2017 tuh saya mau ini ya, mau hijrah gitu. Cuma pada saat pengen ngaji, waktu itu kan teman-teman tuh ngajinya setiap hari Sabtu. Sementara entertain itu Sabtu kan kebanyakan kerja. Nggak pernah ketemu tuh jadwalnya. Akhirnya Allah punya cara, dikasih hadiah. Akhirnya setelah kejadian 2018, saya langsung dirangkul sama teman-teman kajian musyawarah. Udah sekarang udah saatnya ngaji, yuk kita lebih mendekatkan pada Allah. Ya mau ngapain lagi kata dia. Ya udah dari situlah saya dekat masuk ke keluarga kajian musyawarah. Sampai detik ini saya masih belajar sama mereka. Gitu. Berarti related dengan kayaknya kan Mas Ade pernah dapat job di klub malam atau apa nggak mau diterima ya karena setelah kejadian sampai itu detik ini nggak pernah mau. 2 hari yang lalu dapat tawaran di pantai Florida. Saya pikir di Amerika. Iya, memang di mana? Di Anyer. Oh, ada ya, pantai Florida ada di Anyer. Oh. Ya udah, saya bilang saya sampai detik ini saya nggak mau ngambil di daerah pantai, saya bilang. Apalagi itu dekat sama kejadian. Agak ada traumatiknya juga ya Mas ya, pasti ya. Pasti ya. benar. Apalagi lokasinya dekat ya. Iya benar. Sama-sama di Anyer, jadi nggak mau ngambil job kecuali di Warbun lah atau di mana gitu. Ya udah kita nggak usah cerita pantai-pantaian deh Mas. Aku mau cerita motor aja deh. Nah ini nih. Motor RX King. Ya, betul. Jadi sebetulnya Mas Ade ini suka modif-modif motor atau karena memang jadi brand ambassador atau memang gimana tuh dengan motor RX King-nya tuh kan IG-nya tuh motor semua tuh aku lihat tuh. Oh sempet kepo ya? Oh aku kepo lah kan mau main ke Warbun aku kepo dulu. Iya, narsumnya dikepoin dulu ya, nggak apa-apa. Jadi lucu ya Mbak, saya pada saat 2020 kan pandemi tuh semua namanya entertain nggak ada yang kerja ya. Saya punya satu motor RX King. Enggak, saya teman-teman nyaranin, Mas Ade bikin YouTube dong gitu. Cuman bahas apa saya bilang gitu. Ya komedi kayak kan kerjanya nyanyi apa ngelawak kayak gitu. Nanti males kalau saya bilang, kecuali saya kerja bilang kerja kan dibayar, kalau dibayar ya saya semangat saya bilang. Ya ntar juga dapat dari YouTube kata dia. Ya udah kalau mau yang lain. Nggak ada tim tuh teman-teman bilang bikin YouTube. Pas saya lagi merenung pada saat itu ngelihat satu motor tuh. Ini motor kayak bisa nih buat konten saya bilang gitu. Konten pertama motor saya bawa ke Raffi Ahmad. Oh iya, jadi viral tuh. Viral. Langsung viral. Dan itu bener ditawar sama Raffi. Oh. Di angka 50 waktu itu, 50 juta. Tapi setelah dari Raffi, saya nggak langsung jual, dia minta waktu seminggu. Kenapa?
dia berani nawar 50, berarti ini motor ada nilainya, saya bilang gitu kan. Saya bawa ke Denny Cagur nawar 65. Oh ini berarti kan ini saya bawa kemana lagi kan gitu. Berarti benar ada nilainya. Dan dari situlah akhirnya fokuslah YouTube untuk ke otomotif, motor khususnya. Sebelumnya mulai dari kuliner, ngevlog, keluarga, semua saya ambil. Hobi apapun di situ saya konten lah. Tapi ternyata pada saat saya ngonten motor, ini dimakan sama penonton, viewernya tinggi. Viewernya tinggi. Dan dari situlah akhirnya fokus di motor. Di motor. Nah, cerita motor RX King ditukar sama Mercedes-Benz. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa kan Mercedes-Benz kan? Oh, katanya ngikutin IG saya. Harusnya tahu dong jawabannya. Ya kan yang lain belum tahu. Jadi kan bisa diceritain ke happy people. Ya, happy people. Jadi memang itu unik ya. Kenapa saya bilang motor saya itu viral? Karena kalau ditukar dengan Mercy, setelah saya cek Mercy itu harga 1,5 M barunya pada saat itu. Jadi sampai detik ini motor RX King saya RX King termahal di dunia. Iya loh, 1,5 M gitu. Iya, ditukar sama itu kan mobil ditukar ya. sama mobil. Nah, kalau bicara masalah mobil ya mobil mah ada di rumah yang punya. Jadi cuman buat ini aja atau? Ya, gimmick aja. Ya, gimmick Karena apa? Semua itu kalau ibarat martabak kalau nggak dikasih bumbu rasanya hambar. Hambar ya. Sama kayak konten kalau nggak dikasih bumbu hambar kayaknya. Iya benar. Oke. Nah, Mas Ade, waktu zaman mudanya dulu pernah nggak sih ikut balapan liar? Oh, jadi mentang-mentang saya pakai RX King identik dengan balapan liar gitu ya? Pernah. Pernah. Jadi sebenarnya dulu bukan lebih ke fokus ya, lebih pengen ngerasain motor saya udah kenceng apa belum. Berapa kali saya coba ternyata nggak kenceng, kalah. Berarti saya karena kan sekolah otomotif itu ngopreknya motor saya tuh. Jadi cara ngebenerin mesin bagaimana, motor biar kenceng bagaimana. Ternyata saya coba sendiri kurang kenceng. Ternyata memang saya nggak ahli di ngoprek mesin, cuma hobi aja RX. Nah, pada satu ketika saya bukan mau ngetes motor, mau nonton balapan waktu itu di depan Citos tracknya, depan Citos. Baru nyampe mau nonton trek-trekan, mau nonton balapan liar, baru banget nyampe lagi standarin satu, datang polisi. Apes. Jadi saya mau kabur, teman-teman udah pada kabur, saya mau kabur saya kena. Akhirnya dibawa ke polsek. Tapi alhamdulillah karena surat-surat saya komplit dan saya cuma mau nonton, akhirnya langsung disuruh pulang. Berarti sebetulnya bukan ikut balapan liar lah, sebetulnya mau nonton ya? Nonton, tapi pernah ikutan balap liar, bukan lomba, bukan kontes, tapi lebih ke nyobain motor saya sendiri. Bukan, tiap malam ini saya mau nantang bengkel mana gitu, enggak. Kayak gitu. Tapi lebih ke nyobain motor, saya udah kenceng apa belum. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngutak-ngatik motor itu, kan tadi Mas Ade bilang backgroundnya STM otomotif. Berarti ngutak-ngatik sendiri atau ada tim yang ngutak-ngatik? Kalau dulu iya, karena kan sambil sekolah, sambil belajar. Iya. Kalau sekarang enggak, ada mekanik. Kalau sekarang. Kayak Mbak kan dulu kan pasti masak sendiri di rumah. Kalau sekarang kan ada yang masakin kayak gini. Iya kan? Gitu. Berarti motor RX-nya ada berapa? Berapa ya? Enggak banyak sih. Nggak banyak. 100? Enggak loh. Nggak nyampe 99. Amin, alhamdulillah. Enggak. Adalah beberapa koleksi dan di situ mulai dari yang restorasi, modifikasi sampai yang original saya punya. Oh gitu. Itu berarti motor-motornya udah dikontenin semua tuh, Mas? Sudah. Nanti kalau mau konten baru beli motor baru? Ya, tergantung. Tergantung waktunya, kalau waktunya ada ya. Waktu kok gini? Ya kan semua butuh waktu. Oke deh. Aku nih mau balik lagi nih ke rumah. Mana? Maksudnya balik lagi pertanyaan ke yang related dengan Jigo. Jadi ini loh tentang sosok A.A. Jimmy. Nah, ya, almarhum. Di mata sosok beliau di mata Mas Ade. Ini... Tapi jangan nangis loh, Mas. Enggak, justru saya nyari tisu ini. Enggak ada, Mas, adanya. Ini buat di rumah. Jangan ada di tisu. Jangan nangis loh, Mas. Iya, ada. Jadi A.A. Jimmy itu saya mengenal 2009.
pada saat sama-sama di Timlo. Dia juga angkatan baru di Timlo ya. Kita angkatan kedua. Saya masuk 2009, AA masuk 2009. Bareng tuh. 2013 AA keluar dari Timlo, saya 2014. Sampai detik ini saya nggak tahu alasan dia keluar dari Timlo kenapa. Cuman waktu itu sempet nanya, setelah saya keluar juga dari Timlo, kenapa keluar dari Timlo? Terus dia nanya balik, lalu kenapa keluar? Yang ngikut AA, gue bilang gitu kan. Oh, enggak juga dong, kata dia. Masing-masing lah kita. Ya udah. Saya mengenal AA itu sosok orang yang nggak pernah marah. Dan dia setiap kali ada masalah nggak pernah mau menunjukkan masalahnya. Baik dengan masalah keluarga, baik masalah pekerjaan, baik masalah dengan saya, dia nggak mau nunjukin. Dia kelihatan di saat ada sesuatu nih, ada yang dipikirin gitu. Saya perhatiin itu ngerokok sama ngopinya kuat. Di saat dia ngerokok sama ngopinya kuat, berarti lagi ada sesuatu. Tapi dia nggak mau cerita. Dia nggak mau cerita. Itulah sosok AA Jimmy, dan menurut saya beliau sosok sahabat yang tidak tergantikan menurut saya. Dan saya yakin pasti saya masuk surga. Kenapa? Karena saya ada orang dalam, AA Jimmy sama almarhum istri saya. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Gak nangis kan Mas? Enggak dong. Gak apa-apa kan Mas? Saya Enggak. tanya. Minum lagi deh, minum lagi. Aus malah. Nah, sebetulnya tuh Mas Adi tuh belajar ngelawak di mana sih? Sampai detik ini Mbak pernah nemuin nggak sekolah ngelawak? Ya, Nggak ada kan? nggak ada sih. Kalau Jadi belajar sih nggak ada ya. Jadi gini, secara akademis nggak ada, belajar ngelawak nggak ada kalau saya ya. Tapi kalau referensi banyak. Mungkin cuma hobi ngelihat orang ketawa tuh kayak seneng banget. Iya. Jadi di saat temen lagi sedih, lagi murung, saya hibur, ketawa, saya senang gitu. Jadi udah, itu saya jadiin hobi. Jadi setiap kali ada yang orang ketawa, saya di situ hibur dan mereka seneng. Apalagi kita sekarang ngelawak itu jadi pekerjaan. Iya. Tapi kan vokalis juga kan? Iya dong. Nah itu belajar Nggak tahu apa suara saya serak. ada belajar khusus nggak kalau nyanyi? Oh enggak, justru malah sampai detik ini saya nggak tahu nada. Cuma menang pede aja. Oke. Nggak tahu nada. Oh iya. Tapi kalau sama Dwi tahu. Aduh. Jadi nih sekarang nih dengan sampai detik ini tujuan hidup Mas Ade nih yang belum tercapai apa nih Mas, kalau boleh tahu? Kalau bicara tujuan hidup, semua banyak memikirkan orang hidup yang baik, benar nggak? Ya betul sih. Tapi nggak banyak orang memikirkan mati yang baik. Iya. Dalam arti kenapa? Jadi orang mikirin berlomba-lomba dunia untuk hidupnya, untuk kehidupan di dunianya harus baik, harus sejahtera. Tapi gimana caranya kita mati yang baik? Mati yang baik cuman satu, husnul khotimah, udah. Apa itu? Ya udah, pada saat kita dipanggil nanti, gimana caranya kita dalam keadaan baik. Ya, sekarang tujuan yang belum kesampaian adalah menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Pribadi yang lebih baik lagi. Ya, intinya saya ingin menjadi bermanfaat untuk orang banyak dalam hal apapun, kebaikan ya. Insya Allah ya. Nah, kan sekarang juga ini nih Mas, komedian nih banyak juga yang terjun ke politik. Nah, mungkin goalsnya pengen ke politik nggak mungkin? Saya mau nanya dulu, politik itu orang mana? Bisa orang mana-mana. Nah, kalau Po Ati kan orang Jakarta, Iya. Po Nori orang Jakarta, Po Halime orang Arab. Iya. Kalau politik orang mana? Orang Medan mungkin ya. Po Butet berarti ya? Iya. Mana tahu kan salah satu tujuan goalsnya mungkin mana tahu ya. Ada arah ke situ gitu, jadi politikus. Dari dulu ya, dari zamannya di Timlo, kita menghibur di politik sering. Oh iya. Kampanye. Diundang untuk partai ini, partai ini. Tapi kalau untuk turun ke politik dan menjadi politikus, saya enggak. Enggak. Kenapa? Saya lebih senang menghibur daripada nanti saya yang dihibur. Contoh, saya di partai, duduk, ada bintang tamu, misalkan Denny Cagur menghibur, berarti kan saya yang dihibur. Saya lebih baik menghibur daripada saya dihibur. Gitu. Kenapa sih tuh Mas kayak gitu? Ya nggak mau aja, satu, saya nggak mau di Alasannya? politik. Kedua,
saya orangnya tuh bisa maunya kemana-mana gitu. Jadi kalau saya sudah satu warna nih di partai ini, misalkan di warna hijau, ntar yang kuning sama merah dan biru nggak kebagian. Tapi kalau menghibur itu semua partai bisa, semua warna bisa. Iya. Gitu. Aku tuh sebetulnya kehabisan pertanyaan lagi, tapi sepertinya Mas Ade tuh masih pengen ditanya gitu. Justru saya mau nanya. Iya, oke, saya ingin ditanya. Oke. Warbun itu harusnya kan warung buntut. Shopnya mana? Kan sekalian digabung, Mas, nanti kepanjangan, Mas. Warshop bun Nah, harusnya. iya kan jadi kurang Iya, enak. iya. Enak kan, Mas, didengar kan? Dan ini ada di mana? Selain di ini apa di Lotte Mart Bintaro? Ultimate Bitaro baru satu, Mas. Rencananya memang kita mau cari Ini CBD? buka lagi. Enggak ini. Oh, ini jalannya. Jalan CBD Bitaro. Ini Kita ntar mau mau buka cari- lagi. Ya. Oh, ini menunya banyak ya? Ah, Menunya banyak. Tuh. Oh, tahu gejrot juga ada. ada dong. Kan Cirebon. Iya. Jadi ini masakan khas Indonesia. Indonesia all around, tradisional Indonesia. Tapi memang semua mayoritas favoritnya buntut ya. buntut dong. Nah, boleh nih nanti kita coba. Nanti kita cobain buntut. Tadi kan mintanya sop buntut rawon katanya. Oh, ada ya? Kan tadi- Saya nebak-nebak loh. Ada, Oh tadi iya, kan buntut mintanya rawon, sop. buntut Nanti balado, buntut iya. original. Iya. Emang ada yang KW? Ini kan buntut original? Maksudnya original tidak pakai apa-apa gitu. Tidak Ya nggak enak dong, nggak pakai bumbu, nggak pakai kuah. Ya enak, maksudnya apa namanya? Ya gitu deh, Mas. Saya tuh nggak bisa ngelawak, Mas. Nanti kalau saya Ya iyalah, kalau ngelawak saya ngapain ntar? aduh, ya udah. Mas Ade, boleh dong berikan quotes untuk Happy People nih Mitra TV. Kuas itu apa sih, Mbak? Quotes tuh ini kalau Merek olahraga jam, yang bukan? begini tuh, Mas. Bukan merek jam. Jadi Pesan, Pesan. quotes. saya mau sop buntut deh kalau mau pesan. Ya udah. Jadi kalau jalan ke Surabaya jangan lupa membeli kain. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wih, cakep. Oke. Happy People, mungkin sekian dulu nih ngobrol-ngobrol serunya sama Mas Ade Jigo. Mungkin nanti kita akan bikin konten selanjutnya nih, Mas, untuk Tentang makan-makan. untuk review makan. Jadi Iya. saksikan terus channelnya Nitra TV. Nah, Mas Ade Jigo kan juga punya saya channel. Ade Jigo TV. Ade Jigo TV juga di subscribe juga, Iya. di like dan komen. Saya juga, Iya. Nitraya TV juga di like, komen, Nah, di tuh subscribe. Netraya TV, gunakan jempolmu untuk kebaikan. Cukup klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Nah, terima kasih Mas Ade. Sama-sama. Iya, Mbak sampai ketemu Mbak- lagi. Mbak siapa tadi? Saya Nita. Oh, Mbak Nitraya tuh Nita. Nita. Oh. Nita iya. Raya. Nita Raya. Oh ya. Terima kasih Mbak Nit. Mudah-mudahan usaha kulinernya lancar, Amin, berkah, amin. dan makin banyak cabang. Ya, semoga Mas Ade juga sukses selalu Amin. dimanapun berada dengan karirnya. Amin. Semoga tambah anak lagi. Amin, ya Allah. Yang perempuan yang mungkin belum ada kan. Amin, insya Allah. Nah, insya Allah ya. Oke, Happy People, sekian dulu ngobrol serunya dengan Mas Ade ya. Sampai ketemu di next konten berikutnya. Dah.